Halo, saya Leonardus, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman 12D. Pagi, Sir. Pagi, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Sehat, oke. Terima kasih. Apakah sudah hadir semua? Belum, Sir. Belum ya? Si Naki lagi di luar. Lagi Naki. coba masuk. Oke, tadi siapa? Ivana. Ya, kayaknya lagi gangguan jaringan, Sir. Lagi coba. Suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Oke. Ya. Oke sih, terima kasih responnya. Suara aman ya, video aman juga? Nge-lag nggak nih? Nggak nge-lag ya? Oke, good. Oke, teman-teman kita akan mulai saja ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Aduh, udah ada sinterklas di sini, Ricky. Oke, boleh Ricky pimpin kita dalam doa pembukaan, boleh ya? Silakan Ricky. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami semua dan berkati guru yang akan mengajar kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Ricky. Wah, ini doa kita dipimpin langsung sama Sinterklas ya. Oke. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Oke, good. Semangat ya. Margaret udah semangat banget kayaknya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya, jadi selama pembelajaran ini, hari ini nanti, saya berharap kalian tetap aktif ya. Jadi nanti tetap aktif baik dalam proses pembelajaran di kelas besar ya, kelas ini. Kemudian juga bisa nanti di dalam kelompok kecil ya, breakout room. Nanti kita akan buat breakout room juga ya. Dalam kelompok nanti saya berharap juga kalian bisa berdiskusi ya, bekerja sama, berdiskusi seperti biasanya. Kalian bisa tetap aktif ya. Kemudian nanti juga saat presentasi ya, semoga nanti presentasi kelompok yang presentasi, nanti kelompok lainnya akan mereview ya. Kemarin saya sudah sampaikan di channel ya, di Teams. Oke, teman-teman, sebelumnya juga ya, kemarin saya sudah memberikan materi ya, sedikit materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Tentang apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah baca? Hereditas, betul sekali Clay. Terima kasih Clay ya. Jadi hari ini nanti kita akan bahas tentang hereditas pada manusia ya, hereditas pada manusia, terutama juga kelainan-kelainan genetik ya yang diwariskan ya. Teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas tentang hereditas pada manusia tadi ya, yang sudah dikonfirmasi oleh Clay dan kalian juga ya. Nah, sekarang saya mau coba. Nah, di sini saya mau tes mata kalian ya. Di sini ada tes buta warna namanya ya. Jadi tes buta warna ini nanti menunjukkan bahwa seseorang itu bisa melihat perbedaan warna atau tidak ya. Jadi kita coba tes buta warna ini dengan melihat ada sesuatu di dalam lingkaran ini. Teman-teman, apakah ada yang tahu yang saya tunjuk ini ada angka berapa? 29, Sir. 29 ya? 29. Oke, betul ya, 29. Kalau yang ini? 73. 73 ya? Bukan 13 ya? 16. Oke, good. Yang ini? 8. 8, yang ini? 5. 5. Oke, yeay. Thank you semua. Sekarang saya punya gambar. Saya mau kalian masuk ke Mentimeter, teman-teman ya. Saya kopikan ya untuk ininya. Ya, di Mentimeter tersebut saya berikan gambar ya. Saya berikan gambar, kemudian saya juga berikan pertanyaan. Di sana, fenomena apakah yang terjadi pada gambar
jelaskan secara singkat mengenai peristiwa tersebut. Ya. Kalau menurut kalian, misalnya nih ya, orang Afrika, misalnya orang Afrika dengan orang Eropa, menurut kalian lebih banyak mana pigmen kulitnya atau melaninnya? Afrika, Sir. Afrika, betul sekali. Oh, iya, betul sekali, Afrika ya. Jadi semakin banyak pigmen tubuh seseorang, biasanya warna kulitnya jadi lebih. Oke, ini tadi sudah, kalian juga sudah menjawab dengan sangat baik ya. Jadi ini adalah peristiwa albino. Tadi ada peristiwa buta warna ya, kita tes buta warna. Sekarang albino. Nah, kedua penyakit ini atau kedua kelainan ini sebenarnya yang nanti akan kita pelajari ya, sehingga tujuan pembelajaran kita nanti akan ke arah sana. Nah, tadi ada yang bilang bahwa albino itu adalah autosomal resesif katanya. Wah, keren banget ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita juga nanti setelah kalian selesai atau pembelajaran ini berakhir gitu ya, selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa menganalisis nanti kelainan genetik pada manusia terpaut autosom. Ya, autosom itu sebenarnya kan kromosom tubuh ya. Tadi sudah dijawab juga oleh siapa tadi, nggak tulis nama ya. Autosom. Jadi ada yang terpaut autosom, ada juga yang terpaut gonosom atau seks gitu ya, seks kromosom. Jadi ini garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian akan diskusi kelompok, jadi nanti saya akan buatkan breakout room ya, di dalamnya nanti kalian akan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD ya. LKPD-nya sudah saya bagikan. Betul, teman-teman? Atau juga bisa kalian download di Teams ya. Sudah? Belum? Sudah? Oh sudah, oke. Terima kasih respon. Oke, LKPD berbasis masalah tadi ya, ada kasus ya, masalah seperti itu. Nanti kalian akan selesaikan ya. Kemudian setelah itu kalian akan presentasikan hasilnya, yaitu garis besar kegiatan pembelajaran kita. Dan di sini ada penilaiannya ya teman-teman. Nah sekarang sambil kalian melihat LKPD-nya ya, saya sudah kirimkan juga. Di sini ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Jadi di sini ada 4 soal ya, 4 pertanyaan atau 4 permasalahan atau kasus gitu ya, berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Di LKPD juga sudah saya sisipkan teori-teori, dasar teori mengenai hereditas pada manusia atau kelainan-kelainan genetik yang kita bahas tadi ya. Ada albino, kemudian buta kecap, non-taster gitu ya, kemudian ada buta warna dan juga hemofilia. Nah, ini nanti kalian akan selesaikan di dalam kelompok. Oke, kemudian sekarang berarti nanti kita akan membuat breakout room ya. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok atau 4 room yang nanti kalian akan masuk di dalamnya. Nah, kalian akan masuk ke dalam kelompok. Nah, kalau misalnya nanti kalian butuh pengarahan dari saya akan masuk ke dalam kelompok. Di setiap kelompok kalian bisa bertanya, saya akan nanti membimbing kalian dan membantu menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian juga nanti kalian akan setiap kelompok itu menentukan presenternya atau misalnya si X nanti menjawab nomor berapa, menjelaskan nomor berapa gitu ya, mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD kalian ya. Kemudian setiap kelompok yang presentasi nanti akan dinilai ya. Jadi penilaiannya ini nanti masuk ke dalam penilaian keterampilan. Saya akan menilainya. Oke. Dan nanti kelompok lain akan mereview setelah kelompok tersebut presentasi, kelompok lain akan mereview kelompok yang melakukan presentasi tadi. Oke. Dan yang terakhir nanti kalian akan ada evaluasi. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada. Oke, kalau nanti ada bisa ditanyakan ya. Selamat berdiskusi. Oke, selamat berdiskusi ya teman-teman. Saya akan masukkan ke kalian ke dalam kelompok. Aku share screen ya. Oke. Ini berarti kita presentasi yang nomor 1 kok. Harusnya sih iya ya. Bagi tugas ya kali ya, ada 4 juga. Jadi satu orang kerja satu ya. Tapi yang dapat nomor 1 presentasi dong. Oke, absen.
kita berempat kan? Iva bersediakah atau? Kerja lah, kalau aku nggak bisa aku tanya kalian. Gimana teman-teman, ada masalah? Bisa? Untuk sekarang mungkin aman, Sir. Aman ya, oke. Nanti kita kembali ke main room jam 12:10 ya teman-teman. Iya, nomor 1 aku udah betul kak. Coba tolong cekkan. Aku agak ragu soalnya. Oke, bentar. Aku lihat udah betul sih tadi. Oke, Sir. Oke, kalau sudah selesai nanti LKPD-nya bisa di-convert ke PDF dan kirim ya ke chat. Oke. Thank you. Ini soalnya nomor 1 sampai 4 kan? Aku coba cek dulu. Bagi tugas saya mau cek nomor berapa. Aku coba cek nomor 1 loh. Aku tadi udah cek nomor 1 dah, Boy. Oh, Bener sih. ya udah lanjut aja. Aku nomor 2 lah ya. Fra, ini memang dia dikawinkan 2 kali ya. Anaknya lalu kawin lagi sama albino. Iya kan? Gen Oh. A. Iya, aku sudah baca soal udah betul. Yang aku ragu tuh nomor 4 ah. Oke, aku cek nomor 4. Halo teman-teman, gimana? Adakah masalah? Lagi ngecek sih. Oh, ngecek. Oke, sip. Teman-teman nanti jam 12 atau 12:05 gitu ya. Kalau memang kalian sudah selesai, bisa kembali ke main room. Oke, Sir. Oke, sip. Yang nomor 3 tuh kayak ditentuin kak berapa anaknya. Enggak, itu kan dari persilangan ya. Jadi yang normalnya itu A besar atau A kecil. Soalnya kan ya ditulisnya gen A besar itu yang mengatur munculnya pigmentasi gitu. Habis itu hasilnya kan. Nah, hasilnya tuh dikalikan lagi dengan A kecil. Iya. Jujur aku kurang mengerti jawaban ini soal ini ya. Terus Yop, mau tanya sorry Yop. Yang nomor 1. Yang mana yang nggak ngerti, Om? Ya tuh. Kayaknya aku tidak boleh ngomong. Itu Sir, yang nomor 1 kan. Itu tuh langsung A besar kali A kecil kan. Pernyataannya gimana soalnya? Itu dibilang kan gen A tuh gen yang mengatur munculnya pigmentasi. Jadi itu gen A tuh yang A besar tuh albino atau normal? Dia bilang apa? Gen A besar yang mengatur munculnya pigmentasi kulit. Berarti kalau ada pigmen albino atau normal? Oh, ya normal. Normal. Oke, kalau yang satunya benar ya. Yang A kecil apa dia bilang Ricky? Yang tidak memunculkan pigmentasi kulit. Iya, kan benar kan berarti kan? Iya, gitu. Iya, A besar kali A kecil kan. Ya. Mouse Nih, search atau window. yang dari gen A adalah gen yang mengatur munculnya pigmentasi kulit. Itu kah? Ya. Ini kalau albino tuh aku takut. Takut Apa? sebab ini. Albino berarti A besar A kecil. Berarti yang ini. Iya, albino A kecil. Berarti yang nomor 1 nih kan dia bilang menikah dengan orang normal homozigot berarti A besar dong. Beda sih. Iya. A besar Iya. sama A kecil. Berarti tulisnya gimana? Aku tak pernah tulis gini. Sabar. Ini slow A besar. Aku berarti P1-nya P1 sama dengan A besar X A kecil gini ya. Ya sih, actually nggak butuh. Ya kayak Udah bisa. in my screen kinda laggy, you know. So I'm gonna stop my sharing, okay?
Kita lihat Or do you sama-sama. want to share it? What? Halo guys, Aku yang halo sir. any difficulties? Baru nomor 1, Sir. Nomor 1 sih masih. Kalian ngomong bahasa Inggris dari tadi. Oke, gimana? Nomor 1 gimana? Nomor 1 masih aman sih, Sir, harusnya. Oke. Oke. Ini, Sir. Kan ada soal nih yang nomor 3 nih. Ya. Bilang bapaknya buta warna, emaknya nggak dikasih tahu. Berarti emaknya normal gitu, Sir. Nggak perlu lihat emaknya. Lihat aja dari bapaknya. Buta warna itu, kata kuncinya gini, buta warna itu dibawa oleh kromosom apa? X. Betul. Okay. Nah, di bapak ada berapa kromosom X? 1. Berarti menurunnya ke anak siapa? Perempuan atau laki-laki? Cewek. Ya udah. Nah, yang disebut tadi, cewek tadi normal nggak? Normal. Tapi ayahnya buta warna. Berarti dia apa normalnya? Carrier. Betul sekali. Kenapa? Kok bisa tahu? Because Bapaknya the kan- father is X, B-nya kecil. Betul sekali, gitu ya. Jadi, bapaknya itu memiliki kromosom X yang membawa gen buta warna yang pasti diturunkan ke anak perempuannya. Jadi walaupun anak perempuannya normal, tetap dia carrier, membawa sifat buta warna tersebut. Gitu. Oke? Bisa? Oke. Oke, saya tinggal ya. Nice, Sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks. Sama-sama. Thanks. Anytime. Oh, sudah semuanya. Oke, teman-teman, nanti kita akan presentasikan atau kalian akan presentasikan hasil dari pekerjaan LKPD kalian ya sekarang ya. Nanti setiap kelompok akan presentasikan satu nomor dan diharapkan setiap orang itu ambil bagian ya. Jadi 4 orang itu nanti mengambil bagian dalam satu nomor tersebut. Jangan lupa lihat dari rubrik penilaiannya ya, karena nanti akan saya nilai juga. Ya, rubriknya sama yang saya nilai. Dan reviewer jangan lupa ya, mereview presentasi dari temannya pasti. Nah, sekarang berarti kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa prepare untuk presentasi. Ya, saya akan jadikan semua presenter. Oke, Sir, sekarang kami akan mulai. Jadi, pertanyaan pertama, gen A besar adalah gen yang mengatur munculnya pigmentasi kulit. Adapun gen A kecil merupakan alelnya, yakni gen yang tidak memunculkan pigmentasi kulit. Jika seseorang albino menikah dengan orang normal homozigot, bagaimanakah keturunannya? Lalu jika keturunannya tersebut menikah dengan orang albino, maka bagaimana keturunan selanjutnya? Jadi, gen A besar ini sama dengan normal homozigot. Kemudian gen A kecil ini sama dengan albino. Yang dimana persilangan pertamanya itu normal A besar dengan albino A kecil. Gamet. Sehingga menghasilkan gamet yaitu A besar dan A kecil. Oke, selanjutnya kita silangin ya, bikin tabel kayak gini. Dapatnya A besar A kecil, dan ini merupakan normal carrier keturunannya. Maka persentase dari normal carrier itu 1 kali 100%, yang mana adalah berarti semua keturunannya itu normal carrier. Jadi keturunan pertamanya adalah 100% normal. Kemudian di persilangan selanjutnya itu disilangkan antara keturunan pertama yaitu normal carrier disilangkan dengan orang yang albino atau yaitu resesif. Genotipnya adalah A kecil yang normal carrier tadi genotipnya itu A besar A kecil. Sehingga gametnya diperoleh A besar A kecil dan A kecil A kecil. Selanjutnya keturunan F2-nya didapatkan dari bantuan tabel Punneh, didapatkan A besar A kecil normal carrier dan juga A kecil albino. Di mana persentasenya A besar A kecil atau normal carrier setengah kali 100%, 50%,
dan A kecil atau albino 50%. Jadi keturunan selanjutnya atau F2 adalah 50% normal dan 50% albino. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk room 1. Silakan untuk room 2 bisa memberikan reviewnya. Kalau menurut saya sih penyampaiannya udah baik sir, lalu mereka juga ada bagi tugas sama filenya juga jelas, enak dilihat. Oke, terima kasih Clay untuk reviewnya ya. Jawabannya sudah benar juga ya teman-teman. Apakah ada yang berbeda untuk jawaban nomor 1? Iya, oke, betul sekali. Jadi yang ditanyakan kan yang pertama itu bagaimana keturunannya, berarti 100% normal ya, A besar A kecil ya. Kemudian jawaban yang kedua itu F2-nya ya, berarti 50% normal, 50% itu albino, A besar A kecil dengan A kecil tadi ya, betul ya. Jadi selamat pagi serta teman-teman semua, kami dari room 2 yang beranggotakan ada Kalista Aurelia, Clay Icon, saya sendiri Clay Angel, dan ada Fasika Pania. Jadi kami dari room 2 ini akan mempresentasikan soal nomor 2. Dipersilakan teman saya untuk membaca soal. Oke, kita masuk pada bagian menjawab. Yang pertama, kita akan cari yang ibunya itu genotipnya apa, karena ayahnya itu sudah diketahui bahwa seorang pria buta kecap menikah dengan pasangannya, berarti ayahnya itu seorang buta kecap. Parentnya itu kami tulisnya T besar T kecil dengan tester disilangkan dengan T kecil non-tester. Yang ini yang tadi kami cari, yang T kecil. Kita dapat gametnya dari T besar T kecil itu T besar, T kecil. Yang satunya kita belum tahu, jadi karena kami sudah dapat, jadi dapatnya T kecil. Karena kami dapatnya itu karena rasio perbandingan dari anaknya itu ada yang satu tester dan satunya non-tester. Jadi kami silangkan atau operasikan ke dalam tabel, masukin. Jadi dapat hasilnya nanti T kecil itu hasilnya. Nah, kesimpulan dari kami adalah untuk genotip dari pria tersebut adalah tester atau T besar T kecil, lalu pasangannya adalah T kecil, lalu anaknya ada 2 dengan persentase 50% yaitu T besar T kecil dan T kecil. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata atau kekeliruan kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih room 2. Tadi ya ada Cleo, Kalista, Francisca, dan Clay. Untuk room 3 silakan untuk reviewnya. Oke, di sini saya yang akan mereview room 2. Nah, review dari kelompok kami yaitu kelompok 3 adalah cara mempresentasikannya sangat mudah dimengerti dan nyaman dilihat. Cara pembukaan sangat bagus dan juga perkenalan mereka bagus. Kayak ya perkenalannya dari nama juga ya bagus. Cara pembagian juga pas dan dibagi rata oleh kelompok 2. Itu saja sih preview dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk siapa tadi, Rina ya. Untuk reviewnya untuk room 2. Ya, saya setuju juga untuk review dari Rina tadi ya. Dan untuk dari sisi materi tadi juga tepat ya jawabannya. Jadi itu yang ditanyakan sebenarnya adalah genotipnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa tambahkan itu genotip. Jadi genotip dari pria tersebut adalah apa, misalnya T besar atau T kecil. Kemudian genotip pasangan dari pria tersebut adalah T besar T kecil dan genotip keturunannya adalah apa. Karena yang ditanyakan itu adalah sebenarnya genotipnya gitu ya. Jadi yang persentasenya sebenarnya bukan pertanyaan, bukan jawaban dari pertanyaannya. Jadi lebih ke genotipnya. Nanti bisa ditambahkan ya, bisa dikoreksi. Oke, terima kasih untuk room 2. Kita kasih applause. Yeay. Oke, sekarang kita ke room 3. Sudah bersiap-siap room 3, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari room 3 yang beranggotakan Ricky, Rina, Felicia, dan Yovita akan mempresentasikan di nomor 3. Nah, sebelum itu saya akan baca soalnya terlebih dahulu. Seorang laki-laki normal memiliki pasangan wanita normal yang ayahnya buta warna. Tentukanlah presentasi anak yang mungkin lahir dalam keadaan buta warna. Nah,
wanita normal yang ayahnya buta warna sama dengan X besar B besar, X besar B kecil. Pria normal X besar B besar Y. Habis itu parentalnya itu X besar B besar, X besar B kecil dikalikan X besar B Y. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, jadi kan kita dapatin dari genotipnya yaitu XB besar dan XB kecil. Nah, terus genotip dari yang pria normalnya yaitu X besar dan juga Y. Terus kita kaliin, jadi dapatinnya XB besar, XB besar, XB besar, XB kecil, XB besar, Y, XB kecil, Y. Jadi ada 4 anak ya. Diperoleh yang pertama XB besar yaitu perempuan normal, yang kedua XB besar XB kecil yaitu perempuan normal carrier, dan nomor 3 XB besar Y laki-laki normal, dan yang keempat XB kecil Y laki-laki buta warna. Dilanjutkan oleh Rina. Jadi, laki-laki buta warna itu sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Oke, thank you juga untuk email yang sudah mereview. Sekarang kita ke room 4. Silakan room 4. Oke, jadi selamat siang kepada Sir dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Imelda Sandiana. Kemudian ada Margaret, ada Naki, dan juga ada Rizka yang akan mempresentasikan soal nomor 4. Yang dimana soal nomor 4 ini kita disuruh menentukan genotip dari individu nomor 2 dan juga nomor 4 serta pembuktiannya. Nah, untuk pengerjaannya di sini, untuk P1-nya itu adalah XH kecil dengan Y, disilangkan dengan XH besar dan juga XH besar. Selanjutnya. Mengapa ini adalah XH kecil? Karena yang pertama merupakan laki-laki hemofilia. Jadi adalah kromosom yang resesif. Dan ya, G1-nya adalah XH kecil, Y dengan XH besar. Silakan Naki. Nah, sekarang kita udah tahu G1-nya, kita bisa buat tabel ya. Nah, tinggal kita masukin XH kecil dengan Y, lalu ada XH besar. Kita silangin, jadi XH besar, XH kecil, dan juga XH besar, dan juga Y. Nah, jadi kesimpulannya adalah individu nomor 2 merupakan normal dengan genotip XH besar, XH besar. Kemudian individu nomor 4 merupakan normal karier dengan genotip XH besar, XH kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih untuk room 4 email Margaret, Naki, dan Rizka. Silakan untuk reviewnya dari room 1. Menurut kami sih udah lumayan runtut sih, sistematis. Kemudian kekompakan kelompoknya juga sangat baik. Pembagian tugasnya juga baik. Terus bahasanya juga udah lumayan mengerti. Ini sesuai itu ya, Sir? Apa rubriknya? Ya, oke. Terima kasih Jasmine untuk reviewnya ya, sesuai dengan rubrik, betul sekali. Ya, saya juga setuju dan jawabannya tadi juga sudah tepat ya, harusnya ya. Untuk apakah ada yang berbeda jawabannya? Nomor 4, teman-teman? Nggak ada ya, sama semua ya. Oke, sip kalau begitu. Ya, jadi sudah semua ya presentasi ya kalian ya. Jadi jawaban dari setiap pertanyaan atau permasalahan atau kasusnya juga sudah tepat semua, sudah bisa diakomodasi oleh kalian ya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah bisa presentasi di hari ini ya, presentasi hasil dari LKPD-nya. Jangan lupa kalian kirimkan hasilnya dalam bentuk PDF ya, di-convert dan dikirimkan ke breakout room chat ya. Nah, sebentar lagi kalian akan evaluasi. Evaluasinya nanti di assignment ya teman-teman. Sudah muncul ya teman-teman evaluasinya? Sudah bisa terbuka? Bisa, oke, nggak ada masalah ya kalau. Nah sekarang kita ke kesimpulan dulu.
ya, kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan itu sebenarnya menjawab tujuan pembelajaran sih. Ya, teman-teman masih ingat nggak tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Siapa yang masih ingat? Menganalisis kelainan genetik pada manusia, Sir. pada manusia. Oke, kelainan genetik pada manusia. Kalau kalian masih ingat, kelainan genetik yang terkait autosomal. Ya kan tadi ya, yang pertama ya. Kalau kalian masih ingat. Nah, di tujuan pembelajaran kita yang pertama itu terjawab tidak? Yang terkait autosomal apa saja tadi? Albino sama non-tester. Iya, betul. Albino sama non-tester. Okta, non-tester sama buta warna. Salah sebut, albino. Oke. Iya, maksudnya Okta buta ini kali, buta kecap kali ya. Non-tester sama buta kecap sama. Oke, non-tester atau buta kecap dan apa tadi, albino ya, Francisca tadi bilang ya. Oke, nah tadi sudah ada soalnya yang tentang albino dan juga non-tester ya. Bisa kalian menganalisisnya? Tadi yang non-tester menganalisis apa? Ada yang ingat nggak? Tadi nomor berapa? Jasmine? Iya, Sir, genotipnya. Genotipnya ya, genotip dari orang tuanya dan keturunan. Iya, dan juga keturunannya. Betul ya, sudah bisa teman-teman? Oke, good. Kemudian yang buta warna. Nah, buta warna itu terkait apa tadi? Yang buta warna dan hemofilia, ada yang masih ingat? Nentuin genotipnya, anakannya. Nentuin genotip parental dan anakannya. Berarti tadi yang terkait apa tadi, Okta? Kalau buta warna sama hemofilia? Kalau yang tadi kan terkait kromosom tubuh atau autosomal. Kalau albino sama non-tester. Oh iya, gonosomal, betul sekali. Terkait gonosomal yaitu kromosom X. Kromosom X, betul sekali ya. Kemudian yang petasilsilah tadi. Yang petasilsilah tadi ada yang nomor berapa ya tadi? Petasilsilah. Nah, betul di nomor 4. Terima kasih. Nah, di nomor 4 itu juga menjawab tujuan pembelajaran kita yang nomor 3 kalau kalian masih ingat. Yaitu nanti kalian bisa menganalisis kelainan genetik pada manusia berdasarkan peta silsilah, ya kan? Oke, berarti sudah terjawab semua teman-teman tujuan pembelajaran kita? Sudah, Sir. Sudah, oke, thank you untuk responnya. Nah, tapi apakah masih ada pertanyaan? Atau masih ada yang belum paham? Paham? Margi? Aman. Margaret, oke. Sip, paham ya, aman ya. Oke, nah sekarang kita akan refleksikan teman-teman ya. Jadi, hal apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar materi ini? Bisa tahu kalau kita itu carrier atau bukan. Oh, bisa tahu kalau kita itu carrier atau bukan. Kalau misalnya kita tahu carrier atau bukan, gimana, Okta, setelah itu? Setelah itu cari pasangan yang nggak carrier harusnya. Setelah itu cari pasangan yang nggak carrier, oke. Oke, bagaimana kita tahu carrier atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa dia itu tidak carrier ataupun tidak membawa sifat, misalnya seperti itu? Bisa lihat dari orang tuanya sih, Sir. Iya, bener banget ya. Dari silsilah keluarganya, dari orang tuanya. Nggak cuma dari orang tuanya juga, tapi dari semua sanak saudaranya. Jadi kalau kalian pacarannya nggak cuma sama dia gitu ya. Pacarannya sama keluarganya. Itu manfaatnya gitu ya. Jadi memang kalau kalian belajar seperti ini, harusnya bisa menganalisis lebih jauh lagi untuk istilahnya kehidupan sehari-hari kita ya, relevan atau tidak sih pembelajaran kita ini gitu. Teman-teman, ya terima kasih untuk hari ini ya. Jadi itu refleksi kita, kesimpulan kita juga untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih juga sudah bisa hadir semua. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kalian akan nanti melihat mutasi ya, kita akan masuk ke mutasi. Nah, mutasi ini nanti saya minta kalian mencari peristiwa atau fenomena apa sih yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan peristiwa mutasi. Mutasinya mutasi makhluk hidup pastinya ya. Yang lebih penting juga nanti keterkaitannya dengan mutasi pada manusia. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bisa ceritakan. Oh, teman saya atau misalnya tetangga saya misalnya ada yang seperti ini, misalnya seperti itu ya. Nah, ini tujuannya ketika kalian belajar mutasi itu adalah untuk menumbuhkan empati. Nah, berarti kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita ya. Jadi
setelah ini kalian jangan lupa masuk ke evaluasi pengetahuan di assignment, kemudian kalian submit ya. Itu nanti waktunya sampai jam 1.30 ya, kalian bisa kerjakan. Kemudian juga jangan lupa juga mengisi evaluasi diri ya yang ada di Teams kalian. Oke, di announcement. Oke ya teman-teman? Bisa? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri teman-teman? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya minta Francisca boleh tutup kita dalam doa? Boleh. Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari tadi mulai kelas hingga kami selesai kelas. Dan sebentar kami akan mengerjakan evaluasi, berkati kami agar kami dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Demikian doa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Francisca, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Dadah. Thank you semua. Makasih, Sir. Terima kasih. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Bye.